Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Praisi Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membicarakan tentang koperasi jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Untuk itu kita akan ngobrol bersama Bapak Soekarno Altro. Yuk, kita dengar sama-sama. Assalamualaikum Mas Karno. Waalaikumsalam. Mas Karno, ini koperasi itu kan soko guru ekonomi untuk di Indonesia. Betul. Nah, dan ini gini Mas, koperasi itu merupakan jalan tengah Betul. antara kapitalisme dan komunisme. Iya. Ini gimana Mas? Kapitalisme di bidang ekonomi ini gimana dan komunisme ini? Jadi begini Mbak Erni, Indonesia ini negara demokrasi tapi sangat unik menurut saya. Iya. Karena demokrasinya Indonesia ini tidak sama dengan demokrasi di negara-negara lain, apalagi demokrasi ala barat. Sebab apa? Di Indonesia ini, di samping kita mengenal demokrasi politik, di Indonesia juga ada demokrasi ekonomi. Iya. Makanya dikatakan bahwa koperasi adalah jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Saya akan menjelaskan bahwa di negara kapitalis, semua urusan ekonomi itu diserahkan pada pasar. Jadi negara itu tidak mencampuri urusan pasar. Jadi di negara kapitalis itu urusan perekonomian, urusan pasar itu betul-betul bebas. Satu contoh misal, di pasar di Amerika itu misalnya ada orang jual gula 12.000, ada yang jual 15.000, ada yang per kilo ya, ada yang jual 10.000 misalnya. Dan itu boleh ya? Tidak ada masalah di Amerika. Dan tidak ada intervensi dari negara melakukan operasi pasar supaya harga gula stabil. Tidak ada. Di negara kapitalis tidak mengenal stabilisasi harga dengan cara-cara dropping barang, operasi pasar itu tidak ada. Itu di negara kapitalis. Nah, kalau di negara yang komunis, di negara komunis itu adalah capital negara, capital state, kapital negara. Artinya bahwa negara itu mengatur seluruh aturan ekonomi. Bahkan di negara komunis, rakyat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan usaha. Jadi rakyat hanya bekerja untuk negara. Gitu ya? Iya. Di sana tidak ada PT, tidak ada CV, memborong untuk kepentingan negara, tidak ada. Tidak ada. Ya. Di sana itu di negara komunis sekecil-kecilnya diatur oleh negara. Iya. Sampai jual materai, perangko dan sebagainya itu pun diatur oleh negara dan masuk ke negara karena rakyat itu bekerja untuk negara. Itu di negara komunis. Nah, di Indonesia sendiri kita punya soko guru ekonomi. Betul. Koperasi, Mas. Betul. Dan para founding father kita, pendiri negara Indonesia ini merumuskan bahwa ekonomi Indonesia ini sebenarnya diatur dengan cara-cara koperasi. Dan konsep koperasi itu yang terkenal dengan Bapak Koperasi adalah Bapak Muhammad Hatta. Gitu loh. Itu Bapak Koperasi kita. Nah, dengan sistem koperasi maka setiap warga negara, rakyat bisa mendirikan badan usaha yang namanya koperasi. Dan rakyat ikut memegang saham. Ikut memiliki sahamnya. Ikut memiliki saham koperasi itu. Jadi di sini rakyat itu diberikan kesempatan untuk berusaha juga sebagai pemegang saham. Itu loh bedanya. Dan itu untuk kesejahteraan seluruh anggota. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Makanya di sini
Sebenarnya kita ini menunggu terobosan dari Menteri Koperasi, yaitu Bapak Menteri Teten Mas Koperasi. Duki. Iya. Apa gebrakan dari Pak Teten Mas Duki untuk menghambat, ngerem bahasanya, laju konglomerasi satu, dan bagaimana bisa mencegah jangan sampai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini semakin melebar. Iya. Kalau sistem koperasi ini betul-betul diterapkan di Indonesia, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia. Karena asas egaliter itu akan tercipta dengan sendirinya. Sampai hari ini masih nampak signifikan, Mas, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Betul, Nah, betul. ini kalau tidak segera dieliminir ya. Iya, jadi kapan dimulai? Betul. Kalau tidak ada awal daripada langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Koperasi, sampai kapanpun Indonesia akan terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Ini harus Bayangkan bahwa kekayaan satu orang konglomerat di Indonesia, satu orang konglomerat di Indonesia itu kekayaannya itu setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Wow. Satu orang setara dengan 100 juta. Dan ini orang miskin di Indonesia. untuk merubah kebiasaan itu, menghambat konglomerasi ini kan harus butuh keberanian, Mas, butuh program yang signifikan. Iya, jadi gini, Mbak. Ekonomi konkretnya seperti apa nih Menteri Koperasi harus seperti apa, menghambatnya dengan cara apa nih? Ya, sistem ekonomi koperasi bukan hanya sekedar wacana, betul-betul diimplementasikan. Kalau perlu diundang-undangkan ya. Saya kira undang-undangnya sudah ada, tinggal implementasinya, Disinilah pentingnya visi dan misi dari presiden itu harus menyambung, harus sinergi dengan seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai wali kota, bupati, dan saya kira statement presiden itu sudah sangat bagus, Mas. Ya, makanya di sini para pembantu presiden, terutama Menteri Koperasi ini harus mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan statement presiden. Aktif dan strategis gitu loh, sehingga sistem ekonomi koperasi itu jangan hanya sekedar wacana, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi di Indonesia ini. Iya. Saya kira itu. Oke, Mas Ano. Ini mudah-mudahan Menteri Koperasi juga mendengar pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ano. Sama-sama. Pemirsa, itulah obrolan kita tentang ekonomi merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Semoga obrolan kita menjadi masukan untuk Menteri Koperasi pada khususnya dan untuk semuanya pada umumnya. Tetap like dan subscribe. Jangan lupa tetap stay di channel 5. Sampai jumpa. Assalamualaikum.